Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name's just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus. Proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, and desperation reaches out and clutches me, when I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus. The proudest nations of the earth have come and gone, Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. To Mary's ears on angels' wings, Jesus, word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, sweet Jesus. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi
Di dalam kehidupan ini, satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah Dia mengerti. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku takkan jalan sendiri. Oh,
Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah Raya Minggu, di mana masih dalam keadaan yang sama. Kita beribadah masing-masing di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Tapi saya percaya, kita harus percaya bersama-sama bahwa dimanapun kita berada, pesan Tuhan bisa tetap disampaikan dan kita bisa menerimanya. Amin. Pada waktu kita buka hati kita buka telinga kita, pikiran kita, terima firman dan apa yang Tuhan mau, maka kita bisa kita rasakan apa yang Tuhan mau dan kita mau kerjakan. Seperti tema yang masih yang sama di bulan Mei, yaitu tentang bersaksi dari hal Kristus dengan mulut dan perbuatan, serta berani membawa berita Injil di tengah-tengah lingkungan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana saya bersaksi kalau saat ini sekarang kita sedang ada di rumah saja, kita nggak ada kegiatan, kita nggak ada aktivitas di luar, kita nggak bisa bertemu orang banyak, mungkin rekan kita, teman sekolah, teman kampus. Mungkin Bapak Ibu bertanya seperti itu, tapi saya percaya dan saya yakin kita bisa tetap bersaksi, kita tetap bisa menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib dimanapun kita berada. Kita bisa gunakan handphone kita, smartphone kita, melalui WhatsApp, Instagram, kita bisa memuliakan Tuhan. Mungkin kita bisa menanya kabar saudara seiman kita yang lain, kerabat kita, teman-teman kita. Kita nggak tahu apa yang mereka alami, tapi pada waktu kita menyapa mereka, kita berikan mereka kekuatan, doakan mereka, itu sama kita udah menyatakan kesaksian bagi Tuhan. Amin. Nah, kalau sekarang kita mau bilang bersaksi di rumah, keluarga kita udah kenal Tuhan, tapi saya tahu ada beberapa keluarga mungkin yang satu keluarga belum mengenal Tuhan, entah itu anaknya, orang tua, suami atau istrinya. Dan sekarang saatnya, amin. Bukan suatu kebetulan kita ada di rumah aja, amin. Seperti saat ini Bapak Ibu sedang menyaksikan, ajak mereka agar pesan firman Tuhan bisa mereka dengar dan mereka bisa terima dan Tuhan bisa nyatakan di tengah keluarga kita, amin. Kita bisa menangkan mereka. Ini saatnya, ya ini saatnya. Jadi jangan mumpung di rumah ada waktu untuk keluarga kita. Mari kita bersaksi buat mereka. Amin. Kita beritakan Injil buat mereka. Karena ada firman Tuhan yang luar biasa di Yohanes 4 ayat 1. Itu yaitu berkisah tentang percakapan dengan perempuan Samaria. Ya, Bapak Ibu bisa buka di Yohanes 4 ayat 1, percakapan dengan perempuan Samaria. Tapi saya mau loncat langsung ke ayat 2 ayat terakhir di ayat 41 dan 42. Di sini saya mau bacakan. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin. Jadi perempuan Samaria ini, dia menceritakan tentang Tuhan, bahwa Tuhan adalah juru selamat. Dia bercerita bahwa dia diselamatkan, dia sudah menerima juru selamat, dan dia merasakan sukacita karena itu. Maka itu dia menceritakan kepada orang banyak, dan orang banyak menjadi percaya. Setelah orang banyak percaya, lalu dia bertemu dengan Yesus, mereka semakin percaya. Pertanyaannya, bagaimana seorang Samaria bisa menjadi alatnya Tuhan, mereka bisa bernyanyi. Sedangkan saat itu orang Samaria itu orang yang paling dikucilkan, mereka orang terpinggirkan. Tapi orang Samaria, perempuan Samaria ini malah bisa menjadi saksi Tuhan. Sengaja saya mau lompat terakhir. Kenapa? Karena kalau kita pengen tahu kenapa perempuan Samaria ini bisa berbuat seperti ini, karena dia sudah mengalami Tuhan, karena dia sudah bertemu dengan Tuhan. Kalau kita baca sebelumnya di atasnya, pada Yesus datang pada waktu perempuan Samaria ini mengambil air di sumur, lalu dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia bilang, berikan aku air. Maka perempuan Samaria itu bilang, masa aku yang memberikan air, aku cuma seorang Samaria. Tapi kata Tuhan, berikan aku air, maka aku memberikan kamu air hidup. Perempuan Samaria itu dengarkan suara Tuhan, dia ikuti, dan apa yang terjadi kita tahu tadi di akhirnya. Dia mengalami Tuhan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan dia ceritakan itu semua. Diberitakan bahwa dia bertemu dengan juru selamat, dia bertemu dengan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu? Mungkin
mungkin bertanya, bagaimana saya bisa bersaksi, bagaimana saya bisa menyatakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Kuncinya satu, itu alami perjumpaan dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, alami kuasa Tuhan, maka kita bisa bersaksi. Simpel, maka kita bisa bersaksi. Bagaimana mungkin kita bisa menyatakan bahwa Tuhan itu ajaib kalau kita nggak mengalaminya? Bagaimana kita bisa bilang Tuhan itu bisa menyembuhkan, Tuhan itu sanggup menolong kamu, sedangkan kamu belum pernah menerima pertolongan Tuhan? Itu nggak mungkin. Makanya alami seperti perempuan Samaria ini, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, alami Tuhan. Saya rasa sekarang gampang karena hari-hari ini kita mungkin kegiatan kita berkurang, kita lebih banyak di rumah. Siapkan waktu. Mungkin kita ada sebagian yang bekerjanya mungkin di rumah, tapi aku tetap bekerja. Yang kuliah, sekolah tetap online. Tapi mungkin itu tidak terlalu menguras tenaga. Seperti kita harus pergi ke sekolah, pergi ke kantor, ya, kalau di rumah aja. Dan itu siapkan waktu untuk kita mengalami Tuhan, untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, waktu kita untuk mengalami itu, dengan sangat mudah kita bisa menyatakan kebesaran Tuhan. Amin. Dengan sangat mudah kita bisa memberitakan kebaikan Tuhan, Injil Tuhan, karena kita sudah mengalami Tuhan. Amin. Kalau kita masih berdoa, kita sekarang masih berseru sama Tuhan, Tuhan tolong biarkan pandemi ini, penyakit COVID-19 ini segera berakhir. Kita terus berdoa, ya. Seperti mungkin hari Rabu kemarin kita udah lama nggak ada menara doa, tapi gembala kita tetap, mereka melakukan menara doa ya, di siang kan. Mereka menyembah Tuhan untuk negara, untuk kota kita. Makanya saya juga ajak semua jemaat Tuhan, tetap luangkan waktumu untuk menyembah Tuhan, untuk menaikkan doa syafaat untuk bangsa kita, ya. Karena kita tahu, mungkin kita sering baca di Mazmur, ya, Mazmur 91, kita tahu kita sering jadikan ayat ini menjadi doa kita, ya. Bagaimana janji Tuhan. Kalau saya lihat ya, saya baca di ayat 5, Mazmur 91 ayat 5, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Itu janji Tuhan. Tapi janji Tuhan juga terjadi jika kita loncat di Mazmur 91 ayat 14. Ini kuncinya Bapak Ibu, ya. Mazmur 91 ayat 14, Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya, tandakan. Tuhan berkata seperti ini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah, janji-janji Tuhan kita akan alami itu. Tapi satu syaratnya, Tuhan bilang, sungguh hatinya melekat kepadaku. Nah, hati kita sudah melekat belum sama Tuhan? Kalau belum, yuk biarkan hati kita melekat sama Tuhan. Seperti perempuan Samaria tadi, mau mengalami Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, dia bisa bersaksi dan dia mengalami Tuhan, dan Tuhan menyatakan rencananya. Nah, yuk saya minta untuk Bapak Ibu semua jemaat Tuhan, yuk kita alami Tuhan, kita melekat kepadanya, dan Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kita, dan Tuhan tolong kita, Tuhan cukupkan kita, Tuhan berkati kita, Tuhan proteksi kita saat ini, ya. Mari, kalau sekarang jemaat Tuhan ada yang mulai goyah imannya, ada yang mulai bimbang, takut kembali karena semakin waktunya ini makin tidak menentu, apakah diperpanjang atau enggak. Mari Bapak Ibu, jangan takut. Amin. Ada Tuhan beserta kita, ya. Jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus yang pergi dengan satu perahu dengan Tuhan Yesus pergi ke seberang danau, dan pada waktu angin ribut terjadi, mereka takut, mereka bimbang, padahal Yesus ada di situ, cuma lagi tertidur. Lalu mereka bangunkan Yesus, Tuhan, Tuhan, Guru, kita mau tenggelam, kita akan mati. Lalu Tuhan Yesus bilang, tenanglah. Lalu Tuhan Yesus menegur murid-muridnya, berkata, bagaimana kamu bisa tidak percaya sama aku? Kenapa kalian kurang percaya sama aku? Padahal aku ada di dalam perahu. Nah, jangan kita seperti murid-murid itu, ya. Tuhan udah menolong kita, Tuhan ada di dalam kita, jadi kita gak perlu takut lagi. Amin. Haleluya. Saudara renungan singkat
Tuhannya, mari sama-sama kita alami Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan, agar kita bisa menjadi saksinya Tuhan dan kita bisa memberitakan kebaikan Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Haleluya. Kita bisa tutup Alkitab kita mau berdoa bersama-sama agar pesan Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan saat ini kita bisa terima dan Roh Kudus bekerja pada setiap yang mendengarkan pada saat ini. Roh Kudus menyertai kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk saat ini Bapa, di tengah kondisi yang tidak pasti, mungkin di tengah kondisi yang kami masih belum bisa beraktivitas, belum bisa beribadah bersama, tapi kami masih punya waktu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan apa yang Kau mau Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami mau bawa setiap anggota keluarga kami, saudara kami yang ada di rumah untuk mendengarkan pesan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Karena kami mau mengalami Tuhan, kami mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan yang utama kami mau Tuhan hati kami melekat kepadamu, agar kuasa-Mu, agar pertolongan-Mu, agar rencana-Mu dan janji-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan, jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan dengan firman-Mu. Mungkin hanya singkat dan sampai di sini, tapi kami percaya Roh Kudus terus bekerja, berkarya di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji akan nama Tuhan. Saudara saya terkasih dalam Kristus Yesus, barusan kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Walaupun banyak orang yang mengalami ketakutan, terutama ketakutan dalam apa yang akan kita makan nanti, bagaimana dengan ekonomi, bagaimana dengan penyakit yang tidak ada obatnya. Ini merupakan satu kekuatan bagi kita untuk terus memandang kepada Yesus, mengasihi Yesus. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucapkan syukur bahwa Engkau selalu sangat mengasihi kami. Sebab di dalam Engkau kami selalu mendapatkan kekuatan, di dalam Engkau kami selalu mendapatkan kelepasan, di dalam Engkau kami selalu mendapatkan kemenangan. Sebab Yesus bersama-sama dengan kami. Sebab Yesus katakan, aku ini adalah jalan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itulah kuasa kehidupan. Yesus telah bangkit, Yesus telah mengalahkan maut, dan itu berkat buat kita semua. Sehingga berkat-berkat itu mengalir di dalam kehidupan kita, anak cucu kita semua. Para jemaat yang dikasih dalam Kristus Yesus, mari kita akan mengangkat kita, biar kita terus memandang kepada Kristus. Diberkatilah orang-orang yang mengasihi Kristus. Diberkatilah orang-orang yang selalu sadar kepada firman Tuhan. Diberkatilah semua, dijagalah orang-orang yang selalu memandang dan berseru dan memuliakan nama Yesus. Sehingga berkat-berkat daripada Allah Bapa di surga, bukan jasmani, bukan rohani, dengan cinta kasih daripada Kristus Yesus, berkat damai sejahtera, dan juga dengan persekutuan daripada Allah Roh Kudus. Biarlah kiranya Engkau tetap kudus sampai Yesus menjemput engkau semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Dan kita supaya berkasih Yesus. Tuhan, selamat pada hari Minggu bersama keluarga. Kiranya hari Minggu yang penuh dengan sukacita terus menyertai keluarga Anda, dan damai sejahtera kasih karunia terus mengalir dalam kehidupan Anda. Pujilah karena nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.